بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku di mana saja berada, kita akan melanjutkan kabar dari bumi atau Imam Mahdi. Jadi saudara-saudaraku seiman, seislam, di mana saja berada, insyaallah aku yakin selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam ridhonya di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui saudara-saudaraku, bahasanya kita akan melanjutkan konten perkabaran dari bumi. Kalau dulunya perkabaran dari langit. Kalau dari langit dari Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya lah kalau di langit. Dan sekarang ini dari bumi Imam Mahdi. Imam Mahdi cuma sendirian, beda dengan langit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sebelum kita melanjutkan konten kita ini, kita dulu ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah berkomentar tentang komen kami ini. Dan kami menghargai setinggi-tingginya atas komen-komen. Dan kami yang bertanya akan kami jawab. Dan mengeluarkan komen-komen pernyataan kami ucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya. Yang bertanya ini ada ini. Lupa saya nama. Dari siapa? Dia bertanya begini. Ya bertanya ke orang bodoh, nah sangat bodoh lah. Paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Dia bertanya, berarti kalau begitu bilangnya, Bapak tuh tahu, orang bodohnya maksudnya, di mana Imam Mahdi dan para pengikutnya sekarang, di daerah mana. Yang kedua, dia juga menyatakan bagaimana Imam Mahdi mendidik para pengikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Saudaraku, ini namanya lupa saya, ini siapa namanya, tapi saudaraku aja lah. Saya yakin dia Islam, saudara sekeyakinannya. Imam Mahdi yang Anda maksud di mana sekarang? Sebelum kita melanjutkan, ini kita jelaskan siapa Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi ini yang bergelar namanya Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi ini terbagi dua. Ada Imam Mahdi, ada Al-Mahdi. Ini menurut Imam Mahdi ini, menurut Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Dua, Imam Mahdi dan Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi terbagi dua, Imam Mahdi satu dan Al-Mahdi satu.
Jadi yang sekarang ini adalah yang menyampaikan pekabaran ini adalah Imam Mahdi. Sebab yang Al-Mahdinya belum berjihad dunia, akan dulu menjelang. Nah, ini masa jedah namanya, Jihad dunia belum, akan baru. Nah, perkabaran bumi akan sebenarnya. Jadi Imam Mahdi itu udah nyata sekarang, udah. Di daerah mana Imam Mahdinya? Kan dia nanya ini. Nah, insya Allah aku yakin saja Imam Mahdi itu, saya nggak terlalu mendetail daerah, cuma Imam Mahdi itu ada di Indonesia, lainnya di Indonesia, adanya di Indonesia maksudnya. Entah kalang secara zuriat, saya nggak menjelaskan nih, belum saya jelas itu rahasia doh. Entah secara keyakinan dari Nabi Muhammad SAW. Zuriat tuh hubungan yang sedarah dengan Nabi Muhammad, para habib tuh, itu juga hubungan keyakinan namanya. Jadi zuriat itu adalah bagian daripada hubungan keyakinan, bagian dari keyakinan. Jadi bisa secara hubungan darah atau biologis, bisa juga secara hubungan tidak darah atau secara keyakinan doang ada itu. Jadi saya di Indonesia Imam Mahdi, yang Imam Mahdinya di Indonesia. Terus ya. Ada yang bertanya, Imam Mahdinya punya pengikut nggak? Sebenarnya, saudara-saudaraku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam Mahdi itu belum punya pengikutnya, belum. Gak ada pengikutnya Imam Mahdi, nggak ada. Ya siapa pengikutnya, orang belum tahu siapa Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi kok nggak pula dia mengakui dirinya. Saya Imam Mahdi, itu sudah jelas sama itu. Ini enggak. Yang Imam Mahdinya belum mengadakan pengakuan akan dirinya. Siapa pula yang mengikutnya? Enggak ada. Nah, tinggal yang saya bagi dua nih, antara Imam Mahdi dan Al-Mahdi. Imam Mahdi ini di jihad akhirat atau jihad gaib, maksudnya Imam Mahdi ini. Imam Mahdi ini adalah ketika gaibnya di jihad akhirat. Yang kekuatan Imam Mahdi gaib ini tahu nggak ketika itu? Kekuatan Imam Mahdi gaib di jihad akhirat itu adalah dari Nabi Muhammad SAW gaibnya. Kekuatan dari Nabi Muhammad. Karena kan Nabi Muhammad dia berkuasa, bukan Imam Mahdi. Nah, ingat, yang diberi kuasa oleh Allah ketika adalah Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan umatnya. Jadi kuasa diberi ke Nabi Muhammad, bukan ke Imam Mahdi. Nah, ini jangan gagal paham ya, jangan salah tafsir deh, salah. Di jihad akhirat, kekuasaan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan ke Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ketika itu gaib, dan kekuatan dari Nabi Muhammad kalau masuk ke diri gaib Imam Mahdi tadi. Kekuatan Nabi Muhammad juga gaib. Dan kekuatan Nabi Muhammad ini maka dibantulah dengan kekuatan daripada Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Nah itu jadi kekuatan Imam Mahdi itu sebenarnya kekuatan orang ini, Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam, itu yang berada dalam diri gaib Imam Mahdi. Itu yang berada. Bukan kekuatan Imam Mahdi, enggak. Maka Imam Mahdi memiliki kekuatannya itu. Ketiga unsur termasuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka ketika itu namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi. Belum Al-Mahdi. Nah, belum. Imam Mahdi gaib. Tapi kalau kesalah keseluruhan bisa dikasih namanya Imam Al-Mahdi. Tapi kalau dibagi Imam Mahdi ketika itu di gaibnya. Dan yang tiga ini masuk ke unsur gaibnya.
kepada Imam Mahdi dan dibantu dengan orang-orang langit lainnya. Ini yang menghadapi Dajjal gaib, Ya'juj Ma'juj gaib, iblis gaib. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ketika itu kekuatan itulah yang masuk, yang 3 unsur masuk kepada diri gaib Imam Mahdi. Tapi sudah kami jelaskan juga bahwasanya kekuatan yang 3 itu bisa melemahkan kekuatan Dajjal gaib cuma sampai 75%. Ini kami ulang ini. Jadi ceritanya nyambung, nggak putus-putus, nyambung. Jadi yang 25%, maka kekuatan Allah lah yang masuk kepada diri Imam Mahdi. Tapi kami jelaskan di sini ya, kekuatan Allah yang mana? Kekuatan Allah yang af'alnya. Ini jelas-jelas nih. Af'alnya. Perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Itu yang masuk ke dalam diri Imam Mahdi itu. Masih tetapnya bernama Imam Mahdi, tetap masih ada ketika masuk kekuatan daripada kekuatan Allah afalnya, ya kan? Yang kekuatan Nabi Muhammad tadi, yang kekuatan daripada Nabi Isa tadi, yang kekuatan dari Nabi Khidir itu di mana dia? Masih di dalam diri gaib Imam Mahdi. Nah, masih. Tapi yang ini menyaksikan lagi. Menyaksikan. Dan juga menyaksikan dari luar diri gaib Imam Mahdi, para nabi-nabi lainnya. Dan umat Nabi Muhammad yang di tempat di langit. Menyaksikan dari luar dari diri Imam Mahdi tadi. Belum keluar dia. Yang kekuatan Nabi Muhammad tadi. Jadi yang sebenarnya nih, yang mengalahkan kekuatan Dajjal gaib tetap keputusannya di Allah, di tangan Allah itu maksudnya. Itu keputusan terakhirnya tetap di tangan Allah. Allah af'alnya. Itu yang mengalahkan Dajjal gaib tadi. Sama Ya'juj Ma'juj gaib dan iblis gaib. Tetap itu. Ingatnya, walaupun telah diberi kuasa oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengurus umatnya, kalau mengurus umatnya di akhir zaman berarti berperang dengan Dajjal gaib. Nabi Muhammad gaib berperang dengan Dajjal gaib. Jadi kekuatan ini bisa mengalahkannya cuma 75%. Tinggal 20% Allah yang membantu. Ingat nih, jangan salah paham ya. Jangan gagal paham namanya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sudah kalah Dajjal gaib tadi, Ya'juj Ma'juj gaib, dan iblis gaib oleh Allah. Allah ini keputusan di Allah. Allah. Berarti kan menang dan mana? Menang berarti kekuatan langit yang menang tuh Mas ya. Memang dibantu oleh Allah, tapi kekuatan langit namanya menang. Menanglah kekuatan langit. Berarti Dajjal gaib, Ya'juj Ma'juj gaib, iblis gaib udah dihancurkan, udah dikalahkan. Udah dikalahkan. Maka udah kalah ketika itu. Maka keluarlah gaibnya Nabi Muhammad SAW, keluarnya gaibnya Nabi Isa alaihissalam, dan keluarlah gaibnya Nabi Khidir alaihissalam, dan seluruh yang di luar diri gaibnya Imam Mahdi tadi. Kekuatan langit cuma para nabi, para sahabat, para imam, para waliullah, para ulama, dan orang-orang berjihad dulu yang ikut serta itu. Maka kembali ke langit semuanya. Jadi dalam diri Imam Mahdi, siapa yang tinggal lagi? Tetap ada
ada kekuatan Allah di sana, tapi kekuatan af'alnya, ngerti nih? Nah, kekuatan af'al Allah tuh di dalam diri Imam Mahdi sekarang ini. Nyata Imam Mahdi udah nyata sekarang. Nyata dia sekarang. Tapi siapa orangnya? Kita nggak tahu. Nggak tahu kita siapa orangnya. Pengikutnya Imam Mahdi itu nggak ada, belum ada pengikutnya. Orangnya nggak tahu. Entah siapa orangnya. Nggak tahu. Sebab maksudnya yang Imam Mahdi ini maksudnya apa ya? Yang Imam Mahdi ya, yang ciri daripada Imam Mahdi yang pertamanya, ini ciri-ciri besarnya kita bikin. Yang pertama ya, Imam Mahdi ketika gaibnya itu ya, sampai dia nyatanya sekarang nih, yang Imam Mahdi ya, cirinya adalah pertama, ruhnya yang paling dekat dengan ruh Nabi Muhammad SAW, yang paling dekat dengan Nur Ahmad. Siapa yang ruh daripada umat Nabi Muhammad SAW yang paling dekat dengan ruh Nabi Muhammad SAW, itu yang akan menjadi Imam Mahdi. Tahu nggak Anda itu? Itu ciri utamanya. Jadi bisa jadi ruh daripada umat Nabi Muhammad SAW, bisa jadi ruh di kalangan daripada zuriatnya, para habib, bisa jadi enggak. Enggak bisa itu. Bisa. Siapa yang menentukan? Ya, ketika itu yang menentukan Allah. Allah yang menentukan. Kalau Imam Mahdi ini, Allah yang menentukan. Jadi siapa ruhnya yang paling dekat dengan ruh Nabi Muhammad, itu yang akan menjadi Imam Mahdi. Yang ini bisa dari kalangan zuriatnya. Bisa pula secara keturunan keyakinan. Maka kalau saya katakan Imam Mahdi ini, di Indonesia nih kemunculannya, yang Imam Mahdi ya, ingat nih, yang Imam Mahdi ini. Beda dengan Al-Mahdi ini. Di Indonesia bisa dari secara zuriatnya, zuriat Nabi Muhammad SAW kan banyak di Indonesia ini, bisa juga keturunan keyakinan, dua buang darah bisa, itu keturunan juga, keturunan keyakinan dan keturunan saudara sekaligus keturunan keyakinan, sama aja. Nah, kita bukan merendahkan para habib ya, enggak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada habib. Tujuan saya bukan untuk merendahkan para habib, enggak. Cuma saya menjelaskan sebenarnya apa yang dikabarkan kalau sekarang ini dari Imam Mahdi. Ini sekarang masih tetap Imam Mahdi, tapi nyata lagi. Karena Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam sudah keluar dari diri Imam Mahdi, maka sudah keluar dan berarti nyata Imam Mahdi. Nah, itu tanda nyatanya. Kenapa? Karena Dajjal gaib itu, Ya'juj Ma'juj gaib, iblis gaib sudah dikalahkan, sudah dihancurkan. Maka orang-orang langit semuanya naik ke langit lagi. Naik ke langit lagi. Jadi yang ada dalam diri Imam Mahdi nyata adalah af'alnya Allah. Af'alnya Allah. Nyata Imam, nyata sekarang nih. Tapi bisakah diketahui orang ini? Susah. Kenapa? Itu syarat pertamanya nanti. Yang akan menjadi Imam Mahdi adalah ruhnya paling dekat dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Sudah saya bahas par-par yang dulu. Yang kedua apanya? Yang Imam Mahdi ini. Kalau orang nih menjadi Imam Mahdi, ingat nih, dia berhubung ke Al-Mahdi nanti ini. Akan berhubung nih. Imam Mahdi ini berhubung juga Al-Mahdi nanti. Nyambung ke Al-Mahdi. Kalau umpama walaupun seseorang itu, walaupun kezuriat Nabi, walaupun zuriat Nabi dia para habib, walaupun secara keyakinan para waliullah kan macam-macam, ada kok orang Indonesia, ada orang negara mana lah macam, atau orang pindah hubungan secara hubungan darah, banyak memiliki kelebihan oleh orang segala macam kan. Dengar dulu nih, hati-hati mendengarnya. Dia memang ada kelebihannya ini segala macam. Tentu orang-orang yang banyak nih sama-sama menyatakan dia mengakui dia itu yang Imam Mahdi. Ingat nih, saya kasih nih syaratnya. Kalau orang ini mengaku dia, bahwasanya dia diakui orang ramai, walaupun orang banyak mengakui dia itu Imam Mahdi, soal kelebihannya ada apanya. Yang Imam Mahdi ini, yang diakui orang mengaku pula dia sebagai Imam Mahdi. Itu enggak tuh, itu palsu. Ingat nih, itu palsu, bukan Imam Mahdi. Sebab Imam Mahdi yang akan berubah Al-Mahdi nanti ya,
Dia cuma mengakui dirinya sebagai Imam Mahdi atau meneruskan Al-Mahdi nanti. Kalau jihad dunia ini udah menang 100 tahun lagi. Ketika itu baru dia mengaku saya yang Imam Mahdi, atau ya Imam Mahdi, Al-Mahdi sama ya, dua, cuma dia satu itu. Saya bagus di jalannya, saya yang Imam Al-Mahdi itu maksudnya. Sempurna sebutnya lagi. Soalnya ya, Al-Mahdi, Mahdi sama aja. Imam Mahdi dan Al-Mahdi sama aja. Maka disebutnya kesempurnaan saya yang bergelar Imam Al-Mahdi. Tapi udah menang jihad dunia ini. Nah, ingat deh. Ingat. Jangan asal-asal doang. Dia itu ada ilmunya, nggak bisa asal-asalan. Tapi sekarang ini umpamanya ada orang memiliki kelebihan, atau orang India, atau Pakistan, atau orang Arab, atau orang Indonesia, atau orang mana. Ada kelebihannya, kelebihan segala macam lah kan. Bisa ini, bisa mengobati, bisa segala macam, bisa menghidupkan orang, umpamanya orang mati tadi hidupnya. Atau segala macam lah. Maka orang-orang yang lainnya mengakui dia sebagai Imam Mahdi. Mengaku dia sebagai Imam Mahdi. Atau Imam Al-Mahdi umpamanya. Bohong tuh. Bohong. Palsu itu. Enggak tuh. Jangan tertipu nih. Jangan tertipu kita. Jangan. Yang Imam Mahdi ini akan mengakui kesempurnaannya Imam Al-Mahdi. Di bawahnya semua itu. Imam Al-Mahdi. Di saat jihad dunia ini udah selesai. 100 tahun lagi baru selesai jihad dunia ini. Ini jangan gagal paham ya. Ada yang komen silahkan komen, yang bertanya silahkan bertanya. Jadi yang ditanyain tadi oleh saudara kami itu, Imam Mahdi di benar. Ini saya katakan Imam Mahdi ini di Indonesia nih kemunculannya, bukan di Arab. Tapi Imam Mahdi saya maksud ya, ini Imam Mahdi ini di Indonesia ini. Bisa yang dari keturunan zuriatnya, kebanyakan Indonesia bisa juga turun keyakinan secara umum. Zuriatnya juga keturunan keyakinan, tapi secara khusus keyakinan secara khusus namanya. Zuriatnya juga hubungan keyakinan bisa secara khusus. Ada pula nanti hubungan keyakinan secara umum. Itu bisa di Indonesia nih. Ini kata daripada Imam Mahdi nyata sekarang. Tapi kalau belum bisa diketahui mana Imam Mahdi, nggak bisa. Tapi dari bilang Imam Mahdi kan nantinya bisa diketahui yang sebenar-benar kesempurnaan dari Imam Al-Mahdi. Udah selesai jihad dunia ini nanti. Jadi ada pengikutnya? Enggak ada. Ya siapa yang ikutnya? Orang belum tahu siapa Imam Mahdi. Belum tahu orang. Belum tahu. Belum ada. Belum ada pengikutnya, belum ada. Jadi itu dulu. Jadi ada yang komen lainnya, komennya sudah saya jawab itu. Komen yang dulu. Jadi cukuplah dulu. Sekian. Insya Allah aku yakin dalam jihad gaib orang-orang langit di bawah pimpin Nabi Muhammad SAW yang gaib ke Imam Mahdi, gaib udah bisa memenangkan peperangan jihad akhir zaman, atau dinamakan jihad akhirat atau jihad gaib. Dan insya Allah aku yakin kedepannya jihad dunia yang Imam Mahdi ini, Imam Mahdi kita bacalah, yang gaibnya hafal Allah ke dalam dirinya akan bisa memenangkan. Tapi ini jihad dunia belum nih. Ini baru jedah. Baru. Kalau masa tenang namanya dong, jedah. Sebab yang dilawan yang kejadian udah lain nih. Dan caranya juga udah beda. Kalau dulu yang lawan adalah Dajjal gaib, Ya'juj Ma'juj gaib, iblis gaib. Kalau sekarang enggak lagi. Beda kan? Kalau dulu yang benar-benar perang.
ya saling menghancurkan, tidak mengenal apapun risikonya, maka banyaklah imbasnya. Terjadi musibah kepada umat Islam. Juga ada di luar orang Islam yang kena. Ya, itu imbasnya itu. Kalau yang di pihak Nabi Muhammad SAW itu ke umat Islam. Kalau di pihak Dajjal gaib, di Ya'juj Iblis, itu di luar Islam, itu udah jelas. Imbas tuh. Dalam perang tahap perang tuh ada kalah, ada menang, ada menang, ada kalah. Begitu orang langit dalam tahap perang pada menang. Kadang-kadang Dajjal gaib yang menang. Dia mengimbas terjadilah musibah besar ke umat Islam. Kalau seandainya menang dia orang lain, terjadilah musibah besar ke orang di luar Islam. Ini memang perang habis-habisan. Tidak mengenal, maksudnya tidak di dunia ini, tidak dipikiran. Orang langit nggak mikirin dunia. Mau kiamat dunia ini sekalian nggak ada masalah. Yang penting menang di jihad gaib ini. Sebab jihad gaib menentukan di akhirat. Kalau menang di jihad gaib ini, seluruh umat Islam, tapi sudah dikatakan, masuk surga semua. Semuanya, mau hidup di awal zaman, mau hidup di akhir zaman. Jadi tidak dipikiran dunianya dulu. Di kiamat dunia sekalian tidak ada masalah. Imbasnya itu, maka dibilang oleh orang bodoh dan sangat bodoh nih. Maka orang bodoh sangat bodoh nih itu dipitnahkan kadang orang ini nggak ngerti. Maka kadang orang bodoh nggak terlalu mau mendekat sama orang. Kalau dekat nanti, kalau yang menang aman dia, aman nggak ada fitnah. Kalau menang orang langit terus menerus aman nggak ada fitnah. Tapi namanya perang besar nih, perang terbesar, bukan besar, perang terbesar. Pasti ada kalah dan menang tahap demi tahap tuh. Nggak selalu memperoleh menang tuh, enggak. Saya jihad kecil aja kayak itu. Zaman Nabi Muhammad dulu, apalagi jihad terbesar nih. Jadi kalau seandainya menang terus menerus, umat Islam ini tidak kena imbas. Jadi fitnah kepada orang bodoh nih nggak ada. Tapi kalau kalah nanti, ini menimbulkan fitnah besar-besaran kepada orang bodoh yang sangat bodoh. Paling bodoh nih karena dia makan corong langit. Gitu. Maka susah. Karena mereka tuh belum mengerti. Ada dituduhnya orang langit atau orang bodoh nih yang bikin meletuskan gunung umpamanya. Kan dia nggak ngerti nama itu. Orang langit dituduhnya bikin musibah atau bisa gempa umpamanya. Kan bahaya tuduh-tuduhan kayak itu tuh. Dituduhnya orang langit bunuh orang dan dibunuhnya orang Islam. Dia nggak tahu yang sebenarnya. Itu kalau terjadi itu musibah besar yang minta maaf. Berarti orang langit ketika itu kalah dalam tahapan itu, ngerti nggak? Yang menang Dajjal. Tapi orang ini kan nggak ngerti, nggak mau tahu dia. Dia nggak tahu apa-apa, cuma dia karang-karang cerita doang, lalu dinilai sendiri, dinilai bersama-sama. Itu kan, itu terus-menerus tuh, terus-menerus kayak itu terus, sampai sekarang masih ada. Kalau terjadi musibah, umat Islam yang kena. Pokoknya dituduhnya orang bodoh nih. Orang bodoh nih berarti dia bersama menuduh orang langit dia. Dia menghancurkan istilah umat Islam, membunuh umat Islam segala macam. Mengaku buya, mengaku wali, mengaku ulama, kiai. Kok bisa dibodoh-bodohi Dajjal? Itulah akhir zaman nih. Nggak akan mampu. Orang-orang yang taat di awal zaman nggak akan mampu dia menghadapi Dajjal di akhir zaman, nggak mampu. Pengetahuannya nggak ada. Muka orang langit lah yang akan menghadapi. Sedang orang langit yang terjadi risiko-risiko yang kita hadapin. Kalau orang langit menang terus hebat dan tidak peperangan, namanya menghancurkan namanya. Memang Dajjal ini seimbang, namanya seimbang. Pasti ada dalam tahap-tahap peperangan itu ada kalah dan menang. Adik kalah saat menang ya aman, orang bodoh nggak kena pindah dia, nggak akan kena pindah, nggak akan kena pindah. Tapi kalau kalah dia akan dipindah habis-habisan karena dia muncul ke permukaan. Kalau orang langit itu kan gaib, nggak tersentuh dia. Yang akan diumpat, disumpah serapaan, dipindah habis-habisan. Yang jelas orang bodoh nih yang sangat bodoh, dia muncul ke permukaan. Dia akan tuduh-tuduh membunuh umat Islam di mana-mana. Maka kalau saya bilang, dia tidak tahu mau apa, mau dibilang apa. Dia nggak tahu persoalannya.
Tapi dia juga dibodoh-bodohin dajjal gaib. Dia nggak nyadar. Nggak nyadar dia. Jadi omong dan omong itu terus menerus. Kalau menang ya aman. Kalau kalah, orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di depan Allah. Ini yang akan jadi bulan-bulanan fitnah masal. Di mana-mana dia akan difitnah terus menerus. Itulah menjadi resiko corong, itu pula resikonya. Kalau orang langit kan memang nggak kelihatan. Yang muncul ke permukaan yang akan habis. Apapun aktivitasnya secara ini menjadi fitnah masal. Nauzubillah min zalik. Tapi nggak apa-apa. Itu namanya resiko jihad. Risiko jihad tahap akhir zaman yang terakhir dan terbesar tuh risikonya yang akan dihadapi. Itu yang akan dihadapi. Tapi ingat, orang bodoh dia tidak mengaku-ngaku Imam Mahdi. Jangan kadang ditutur. Oh, Imam Mahdi. Kapan saya mengaku Imam Mahdi? Coba tanya saya. Di part-part itu dia jelaskan, saya ini orang bodoh dan sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Orang hina yang sangat hina, paling hina di dunia di hadapan Allah. Gak ada saya mengaku-ngaku. Jangankan mengaku Imam Mahdi, mengaku kiai saya nggak mengaku ustadznya enggak. Mengaku orang cerdasnya enggak, orang bodoh. Kok Anda aja nuduh-nuduh saya Imam Mahdi? Kan sudah saya kasih keterangan sekarang ini. Boleh jangan salah apa mau dia Imam Mahdi. Imam Mahdi dan kesempurnaan Imam Mahdi nanti, Imam Al-Mahdi nanti. Dia mengakui dirinya sebagai Imam Al-Mahdi kesempurnaannya. Kalau jihad dunia ini udah menang, nanti jihad dunia ini udah menang. Tapi kalau sekarang ini walaupun ada kelebihannya, walau segala macam dia. Orang banyak mengakui dia itu, mengaku dia itu. Bukan untuk Imam Mahdi, palsu itu. Cukup dulu sekian. Insya Allah aku yakin seluruh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selamat dunia. Kini kalau modal masuk ke dunia ini, insya Allah dunia dan akhirat. Dan semuanya masuk surga, dapat intinya sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin.